Selamat datang kembali ya di pembahasan kita. Iya, Di sesi lalu kan kita udah nyinggung sedikit nih soal 3 sifat dasar yang tanpa sadar tuh sering ngendaliin kita. betul. Yang tersembunyi itu ya. Nah, hari ini kita mau lebih dalam lagi nih. Kita menyelami bab 3 dari sumber kita, Senigam Noderu Sang Buddha yang hilang. Bab yang judulnya Saya Adalah Wadahnya itu ya. Menarik ini. Iya, menarik banget. Jadi fokus kita kali ini, gimana caranya memahami ketiga sifat ini, baik, buruk, sama stagnan, lewat perumpamaan yang menurut saya kuat banget sih. Yang mana tuh? Anda sebagai kaisar buat pikiran Anda sendiri, kita coba bongkar gimana kekuatan-kekuatan ini sebenarnya bukan diri Anda, tapi lebih kayak penasehat istana gitulah, yang saling berebut pengaruh. Oke, metafora kaisar ya. Tujuannya berarti biar Anda semua bisa lebih jeli gitu ya. Nenalin ini suara siapa sih yang lagi didengerin? Betul. Dan gimana pilihan dengerin suara itu akhirnya ngebentuk kekaisaran hidup kita? Oke, mari kita mulai deh penelusurannya. Siap. Oke, jadi bab 3 ini ngajak kita buat berimajinasi sedikit. Imajinasi, oke. Coba bayangkan diri Anda ini kayak seorang kaisar atau ratu gitu, yang bijak tentunya, yang lagi mimpin kekaisaran pikiran dan kehidupan Anda. Tapi, nah ini dia, Anda nggak sendirian di singgasana itu. Ada 3 penasihat utama yang selalu nemenin. 3 penasihat ini, itu tadi ya, perwujudan dari 3 sifat dasar yang udah kita bahas. Ada sifat baik atau kusaladama, Kusaladama, oke. ada sifat buruk, akusaladama. Akusaladama. Dan satu lagi, sifat stagnan atau netral, abhyakata dhamma. Mereka ini selalu ada di sekitar kita, bisik-bisik, ngasih saran yang seringnya malah tabrakan satu sama lain. Sering banget ya kayaknya itu terjadi. Iya kan? Nama-nama palingnya ini penting sih buat diketahui. Tapi mungkin biar lebih gampang, kita fokus aja ke perannya sebagai sifat baik, buruk, dan stagnan ya. Setuju, biar lebih kebayang. Oke, kita kenalan lebih dekat deh sama mereka. Pertama, si penasihat baik, Kusaladama. Sumbernya bilang dia itu sosoknya tenang, terus kayak bercahaya gitu. Positif ya auranya. Iya, nasihatnya tuh selalu dasarnya kebenaran, terus mikirnya jangka panjang, penuh kebijaksanaan lah pokoknya. Nah, pas Anda sebagai kaisar nih, dengerin dia. Apa yang terjadi? Kekaisaran Anda jadi damai. Usaha Anda digambarkan kayak tanaman gitu, jadi tumbuh subur. Orang-orang di sekitar Anda, rakyatnya pada senyum. Semuanya kerasa pas, harmonis gitu. Wah, ideal ya. Nah, terus lawannya nih, si penasihat buruk, akusaladama. Gimana tuh? Nah, ini kebalikannya. Digambarinnya dia bawa hawa panas, kayak api. Waduh, Bisikannya itu isinya ancaman. Ngasut buat khianat, pengennya dominasi terus. Dia dorong kita buat reaksi yang impulsif, balas dendam. oh yang reaktif gitu ya? Betul. Mungkin sesaat kelihatannya kuat gitu ya, ada ledakan energi. Tapi nggak lama, akibatnya malah ngerusak. Kota terbakar, hubungan hancur, orang jadi takut. Dan yang paling penting, hati Anda sebagai kaisar itu rasanya makin berat. Berat ya bebannya. Oke. Terus yang ketiga, ini yang katanya licin, penasehat stagnan, abhyakata dhamma. Nah, ini dia nih. Sering banget ngecoh kayaknya. Suaranya mungkin halus, lembut gitu. Tapi isinya jebakan. Nunda-nunda, ngasih rasa nyaman yang palsu, terus banyak gangguan atau distraksi. Gimana contohnya tuh? Dia pinter banget ngebungkus kemalasan. Jadi kayak, istirahat yang bijak dong. Atau nunda-nunda dibilangnya hati-hati aja. Padahal kita tahu nih harusnya udah gerak, dia bisikin, besok aja lah, santai dulu sekarang. Familiar banget ini. Iya kan? Akibatnya apa coba? Ya, tindakan penting jadi mandek. Masalah dibiarin aja gitu. Peluang bagus, lewat. Sayang banget. Bener, kekaisaran hidup Anda jadi kayak redup gitu. Karena seperti kata sumbernya nih, penasihat ini tuh ngebakar mata uang paling berharga. Apa tuh? Waktu. Aduh, iya bener banget. Waktu kita habis buat nunda-nunda ya. Ketiga penasihat itu. Ini kuncinya ya. Anda itu sang kaisar. Anda itu wadahnya, tempat suara-suara ini muncul dan didengar. Anda yang punya kemampuan buat nimbang dan akhirnya milih. Tapi seringnya kita lupa ya posisi ini. Banget.
Sering banget kita lupa. Mereka ini ketiga sifat ini pintar banget nyamarnya jadi pikiran kita sendiri. Kita jadi terbiasa ngeidentifikasi diri sama suara itu. Contohnya gimana tuh? Ya misalnya pas ada dorongan marah muncul, kita langsung refleks bilang, saya lagi marah nih. Padahal kalau pakai kacamata ini, itu sebenarnya si penasihat buruk yang lagi kuar-kuar gitu. Oh, oke. Jadi bukan sayanya yang marah, tapi si sifat buruk yang lagi muncul. Bisa dibilang gitu. Atau pas kita nunda-nunda kerjaan penting, kita mikirnya, emang lagi malas aja. Padahal, bisa jadi itu si penasihat stagnan yang lagi ngebujuk rayu. Jadi kesadaran kalau, tunggu dulu, ini bukan gue yang asli nih. Ini cuma suara si penasehat X lagi lewat. Itu jadi semacam pembebasan gitu ya? Tepat, itu ngasih kita semacam jarak psikologis lah. Jadi pas Anda lagi kejebak di pola lama, atau lagi ngerasa gagal gitu kan, sumber ini ngingetin, Anda bisa kok berhenti sejenak. Terus ngapain? Ya, bilang ke diri sendiri, oke, ini cuma sifat buruk atau sifat stagnan yang lagi aktif. Ini bukan diri gue yang sejati. Dari posisi sebagai kaisar, sebagai wadah tadi, Anda punya kekuatan buat nggak nurutin bisikan itu. Dan milih dengerin yang lain. Dan secara sadar, milih buat ngikutin arahan dari si penasihat baik. Itu pilihannya selalu ada. Dalam juga ya. Jadi, intisari dari bab 3 ini sebenarnya simple tapi penting banget ya. Pertama, kenali dulu 3 penasihat ini di pikiran Anda. Baik, buruk, stagnan. Iya, kenali suara-suaranya. Terus yang kedua, dan ini yang paling krusial kayaknya, sadari kalau Anda itu sang kaisar yang lagi dengerin. Anda bukan suara-suara itu sendiri. Betul. Kesadaran itu langkah awal yang fundamental banget buat bisa ngendaliin arah kekaisaran hidup Anda ke depan. Tapi kayaknya belum selesai ya di situ. Nah, itu dia. Seperti yang disinggung dikit di akhir babnya, sekedar sadar kalau mereka ada tuh baru permulaan. Ibaratnya nih, kita udah tahu ada penyusup di istana. Itu penting, tapi kan belum cukup buat bener-bener ngamanin gerbang dari dalam. Maksudnya gimana tuh? Masih ada elemen lain dibutuhin biar si kaisar ini bener-bener berdaulat penuh gitu loh atas kekaisarannya. Biar nggak gampang goyah lagi sama bisikan-bisikan tadi. Nah, elemen kunci ini yang bakal kita bahas di kesempatan berikutnya. Wah, jadi penasaran nih. Oke deh. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ada satu pertanyaan refleksi nih buat Anda yang dengerin. Boleh, apa tuh? Kalau Anda memposisikan diri sebagai kaisar pikiran Anda nih, coba deh direnungin. Hari ini, suara penasihat mana sih yang paling sering, paling dominan Anda dengerin? Pertanyaan bagus. Dan coba lihat juga ke arah mana kekaisaran hidup Anda sekarang lagi bergerak gara-gara pilihan Anda mendengarkan suara itu.